Dan inilah akidah yang dipegang oleh mayoritas umat Islam, yang di dalamnya di situ sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, pujian untuk mereka yang berpegang teguh pada akidah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus oleh Allah untuk manusia. وهذه العقيدة هي التي توعد الله من خرج عنها وخالفها بالنار فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Dan akidah inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang keluar dari akidah ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya barang siapa yang menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kemudian diturunkan penjelasan kepada mereka, maka mereka inilah yang akan kemudian mendapatkan siksaan yang pedih. موضع الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين والمجسمة المشبهة اتبعوا غير سبيل النبي والصحابة والمؤمنين. Tadi ada yang kurang saya terjemahkan, dan mereka itu mengikuti jalan selain umat Islam. Yang kata beliau, Fadilatul Syekh Jamil, bahwa inilah yang menjadi inti dari dalil bahwa mereka itu mengikuti jalan selain umat Islam. ثم هذه العقيدة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي رضي الله عنه المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. سنتي يعني شريعتي عقيدة وأحكاما. Akidah inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, bahwa orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Sunnahku yang dimaksud di situ adalah syariatku, kata Rasulullah. وهذه العقيدة هي أيضا المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين والبيهقي في كتاب القدر قال صلى الله عليه وسلم 6 لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب وذكر فيهم التارك لسنتي المفارق للجماعة. Dan akidah inilah yang kemudian disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak wal Baihaqi dalam kitabnya Al-Qadar, bahwa ada 6 yang dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh para nabi yang doanya mustajab. Di antara 6 itu, di antaranya apa? At-tariku lisunnati wal mufariqu lil jamaah. Mereka yang meninggalkan sunnahku, syariatku, dan mereka yang keluar dari jamaah umat Islam. وهذه العقيدة التي عليها السواد الأعظم وجمهور الأمة الإسلامية المحمدية نصرهم الله هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. Akidah inilah yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bahwa umatku, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali 1, mereka yang mengikutiku dan mereka yang mengikuti sahabat-sahabatku. وهذا الحديث صحيح وإن طعن فيه بعض الجهلاء في هذا العصر من الدكاترة والمؤلفين طعنوا فيه إرضاء لأسيادهم لكنه حديث صحيح وهو من الأحاديث المشتهرة
Hadis ini, hadisnya statusnya sahih. Meskipun sebagian orang-orang menganggap bahwa hadisnya tidak sahih. Meskipun dia bergelar doktor ataupun profesor. Kalau kemudian mengatakan hadis ini tidak sahih karena mungkin punya kepentingan sendiri-sendiri, maka kita mengatakan hadis ini sahih berdasarkan nas dari para ulama hadis. مما رواه أبو داود رحمه الله في السنن وهو حديث من الأحاديث المشتهرة المشهورة رواه من الصحابة 10. الحديث المشهور هو ما رواه 3 فما فوق، هذا رواه 10 من الصحابة. Di antara yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Abu Dawud dalam kitabnya As-Sunan. Dan hadis ini termasuk hadis yang masyhur. Ya, diriwayatkan oleh 10 orang dari para sahabat. Padahal dalam istilah hadis masyhur itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh 10 orang dari para sahabat. وهذه العقيدة السنية الأشعرية الماتريدية عقيدة السواد الأعظم وجمهور الأمة المحمدية هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي. Akidah ini, akidah yang dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam, ya, akidah yang dipegang teguh oleh generasi umat Islam dari satu generasi ke generasi yang lainnya, itulah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat, beliau mengatakan yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. فحديث سنن أبي داود وحديث صحيح ابن حبان وحديث البيهقي وحديث الحاكم كل هذا يؤكد أن أهل السنة والجماعة هم الفئة الناجية، هم السواد الأعظم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات السواد الأعظم قال ما أنا عليه وأصحابي قال جمهور الأمة في بعض الروايات. Hadis-hadis yang tadi telah disebutkan, baik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, ataupun Al-Hakim dalam Mustadrak, itu menunjukkan bahwa al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat itu adalah yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Dalam riwayat yang lainnya adalah as-sawadul a'zam, yang mayoritas di dalam umat Islam ini. ثم الصحابة الكرام كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده يقال لهم الصحابة لشرف الصحبة المباركة، ثم بعد ذلك صار يقال الجماعة ويقال أهل السنة والجماعة إلى القرن الرابع الهجري صار يقال لهم الأشاعرة والماتريدية. Kemudian para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dikatakan sahabat karena mereka bersahabat langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kemuliaan bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya dikatakan sahabat, ya sahabat. Pada masa itu mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Istilah ini ya terus ada yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya sampai pada abad keempat Hijriah. Setelah abad keempat Hijriah, baru kemudian muncul istilah bahwa mereka yang mengikuti akidah yang benar itu adalah Asy'ariyah wal Maturidiyah. فهذا الاسم المتجدد لنفس الجماعة أصحاب العقيدة الصحيحة الحقة. فإذا قيل الجماعة أو أهل السنة والجماعة أو أولا الصحابة ثم بعد ذلك السواد الأعظم جمهور الأمة المحمدية
جمهور الأمة الإسلامية، جمهور الأمة، ثم الأشاعرة والماتريدية، كل هذه الأسماء لجماعة واحدة هي التي على ما كان عليه الرسول والصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وهذه ليست أسماء لعقائد جديدة، إنما لنفس العقيدة والجماعة، لكن الاسم تجدد. Nama-nama yang baru itu adalah satu nama dengan apa yang telah dipegang oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berawal dari nama sahabat, kemudian setelah itu as-sawadul a'zam, mereka mayoritas dalam umat Islam ini, jumhurul ummah al-Muhammadiyah, mayoritas di dalam umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muncul lagi istilah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Semuanya itu nama dari satu golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun nama-namanya berbeda-beda, tapi menunjukkan kepada satu akidah yang sama, yaitu akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kemudian ketika namanya muncul yang baru, Asy'ariyah wal Maturidiyah katakan, kemudian berarti akidahnya baru. Tidak, akidahnya sama dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وإلى اليوم لا يستطيع أحد من المجسمة المشبهة من الشذاذ أن يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد مقطوع بصحته، ولا عن صحابي كريم، ولا عن إمام من أئمة أهل السنة، لا يستطيعون أن يثبتوا عنهم أنهم قالوا إن الله جالس أو قاعد. فإذا هذه عقيدة جديدة مستحدثة، هي من عقيدة اليهود ثم الكرامية ثم الوهابية. Dan sampai sekarang orang-orang Wahabi, orang-orang Musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang-orang Mujassim yang mengatakan Allah jisim, ya, dengan perkataan-perkataan mereka yang selalu menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai sekarang mereka tidak akan bisa menunjukkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadisnya maqtu', ya, meskipun hadisnya maqtu', atau dari perkataan para sahabat, atau dari perkataan dari salah satu imam min ahli sunnah wal jamaah, bahwa seperti keyakinan mereka Allah duduk, ya, di atas aras, ya, mereka tidak akan bisa menunjukkan satu dasar sekalipun, ya, dari para imam-imam itu, atau dari para sahabat, atau dari hadis yang maktu sekalipun. Itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwa akidah mereka itu maqtu'un bi sihhatihi. Maqtu'. Nah, meskipun hadis itu adalah muttafaqun ala annahu sahih. Naam, Syekh. Afwan. Mereka tidak akan bisa menunjukkan berdasarkan hadis yang sudah disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Mengatakan bahwa Allah duduk, tidak akan ada. Ini menunjukkan bahwa akidah mereka adalah akidah yang baru, yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah ataupun para sahabat Rasulullah ataupun para imam. Thumma alladhina shadzu wa anharafu عن هذه الأمة العظيمة التي مدحها القرآن وكل هذه الأحاديث التي ذكرناها، هؤلاء الذين شذوا ينطبق عليهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من شذ شذ إلى النار، وفي رواية شذ في النار. Kemudian mereka yang menyempal dari akidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang dari mayoritas umat Islam ini, mereka itu masuk dalam makna hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyimpang, maka dia akan menyimpang ke dalam neraka. Summa ahlus sunnati wal jamaah nasarahumullah al-asy'ariyah wal maturidiyah ila al-yawm hum mi'atul malayin wa humul aktsar wal aghlab على مر العصور والتاريخ. لو بدأنا من أبي بكر رضي الله عنه ومن بعده إلى اليوم
من خلفاء المسلمين لا يوجد فيهم من يقول الله جسم وجالس وقاعد، لا يوجد في إمام من أئمة أهل السنة والجماعة الأولياء الكبار كالجنيد البغدادي أو الرفاعي أو الجيلاني أو شاه نقشبند أو البدوي أو الدسوقي أو أبي مدين الغوث، لا يوجد فيهم واحد يقول الله جالس أو قاعد. Ya, akidah kaum ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah mayoritas di dalam umat Islam ini. Ratusan juta umat Islam adalah penganut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kemudian kita mulai dari masa para sahabat, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang setelahnya, kemudian para khulafa, ya, khalifah-khalifah di antara kaum muslimin, ataupun para imam, di antara imam-imam yang terkenal, atau kaum sufi yang terkenal, mulai dari Junaid al-Baghdadi, al-Rifai, Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir al-Jilani, kemudian al-Badawi, ad-Dasuqi, Syah Naqshband, Syekh al-Naqshband, Abu Madyan al-Ghaus, sampai sekarang tidak akan semua kutub, ya, semua aulia yang kutub itu dan para ulama, mereka tidak akan kemudian, ya, tidak ada di antara mereka yang keluar dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Semuanya adalah akidahnya sama. Summa inna hadhihi al-aqidah, aqidat ahlus sunnah wal jamaah من عصرنا هذا إلى عصر الصحابة هي في أغلب الأمة. مثلا لو أردنا أن ننظر الآن معظم البلاد الإسلامية أشاعرة وماتريدية. لو نظرنا إلى بلاد الشام مثلا، بلاد اليمن، بلاد الحجاز، مصر، أندونيسيا، ماليزيا، الهند، باكستان، بنغلاديش، معظم هؤلاء وغير هذه الدول أشاعرة ماتريدية. أما المشبهة المجسمة لو عدوا عدا بسبب الأموال وبسبب السياسات، لو عدوا عدا على عقيدتهم الجديدة المستحدثة يمكن يطلع عددهم الآن مثلا 3 ملايين شخص، مع الغوغائية، مع الأعداد التي تضخم عندهم، وهذا كثير. 3 ملايين هذا رقم كبير جدا، لكن نقول بسبب الأموال وبسبب السياسات. أما أندونيسيا وحدها كم مليون، ماليزيا، اليمن، المغرب، تركيا، الهند، بلاد الشام، بلاد الحجاز، كل هذه البلاد أشاعرة ماتريدية. أما هؤلاء المشبهة المجسمة يمكن 1.5 مليون، وعلى الأكثر 3 ملايين بسبب الأموال والسياسة. إذن أين الحق في السواد الأعظم؟ أين الصواب في جمهور الأمة المحمدية في التنزيه والتوحيد؟ Kemudian ahlu sunnah wal jamaah, mulai dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, itu adalah mayoritas di dalam umat Islam. Kalau kita lihat negara-negara yang ada sekarang, mulai dari daerah Syam, Yaman, Hijaz, Mesir, Indonesia, Malaysia, India, Bangladesh, Pakistan, itu rata-rata adalah penganut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak Asy'ariyah, ya Maturidiyah. Ya. Tapi kalau kita lihat, ya, data yang real pada orang-orang mujassimah, musyabbiha, ya kalau seandainya tidak karena uang, tidak karena politik, siasa, pasti mungkin kira-kira cuma 3 juta. Dan 3 juta itu apa? Nomor nominal yang besar sekali bagi mereka. Ya, ditambah dengan mereka yang tidak punya pegangan akidah yang benar, ikut-ikutan karena harta dan siasa ini, politik tersebut kan. Kalau kita lihat Indonesia saja, berapa ratus juta umat Islam di Indonesia yang akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Belum Malaysia, Turkiya, Tunisia, dan yang lainnya. Semuanya itu adalah akidah, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan mereka antara 1,5 juta
maksimal 3 juta. Kalau tidak dengan adanya sebab uang dan politik ya, mereka sedikit sekali. Tapi kita ahlul haq, mereka yang berpegang teguh pada akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah mayoritas di dalam umat Islam ini. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah alladzina nasarahumul Qur'an wal hadits wal ijma'. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita pengikut akidah ahli sunnati wal jamaah. الآن بعد هذه المقدمة نبدأ ببعض الأدلة القرآنية التي عنونا بها المحاضرة. Sekarang setelah kita sudah tahu tentang pengantar muqaddimah yang disampaikan oleh beliau, insya Allah kita akan mulai menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran sebagaimana itu adalah tema kajian kita kali ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. هذه الآية تثبت أن العالم حادث مخلوق وجد بعد عدم له خالق ومدبر أوجده ولا يشبهه بوجه من الوجوه وهو الله رب العالمين. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu menunjukkan bahwa alam ini ada dan alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam ini tidak sama dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menciptakan alam ini maka tidak sama dengan ciptaannya. Wal 'alamu huwa kull ma siwa Allah. Yang dikatakan alam adalah segala sesuatu selain Allah. وسمي العالم عالما لأنه علم أي علامة أي دليل على وجود الله. Alam dinamakan alam di dalam bahasa Arab karena artinya adalah alamun. Alamun itu sebagai tanda, bukti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. هذا العالم أجسام جواهر وأعراض. الله تعالى هو الذي جعله على هذه الأنواع ولا يخرج العالم عن الجواهر والأعراض. لو كان الله تعالى جسما لكان من جملة العالم ولو كان جوهرا لكان من جملة العالم ولو كان عرضا لكان من جملة العالم ولو كان جالسا لو كان قاعدا لو كان كمية لو كان جسدا لكان من جملة العالم ولو كان من جملة العالم كيف يكون ربا للعالمين. Ya, alam itu jisim, ya, itu ada jauhar dan a'rad. Allah Ta'ala yang menjadikan alam ini ada jauhar, ada a'rad, ada jisim dan ada dari sifat jisim. Ada benda, ada sifat benda. Dan makhluk atau alam ini tidak akan keluar dari dua macam ini. Benda dan sifat benda. Kalau dikatakan Allah adalah benda, maka Allah sama dengan alam. Kalau dikatakan Allah mempunyai sifat sama dengan sifat benda, maka Allah sama dengan alam. Kalau dikatakan Allah duduk, maka Allah pun juga sama dengan alam. Kalau dikatakan Allah mempunyai anggota badan, maka juga dikatakan Allah sama dengan alam. Kalau dikatakan Allah sama dengan alam, maka apa? Allah bukan pencipta. Padahal Al-Quran mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah yang menciptakan alam ini. وهذه الآية يستقيم معناها ويصح تفسيرها على مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة. وأما على مذهب المشبهة المجسمة الوهابية جعلوا الله الذي هو من العالم من صفات العالم من الجواهر والأعراض وفي نفس اللحظة جعلوه خالقا وربا للعالم فيكونون جعلوا المخلوق خالقا والخالق مخلوقا وهذا تناقض
وتضارب ومستحيل، فعلى مذهبهم لا يصح تفسير هذه الآية. Kemudian ayat ini, ya, penafsirannya dengan apa yang telah disebutkan tadi, itu benar menjadi hujjah bagi kita ahlus sunnati wal jamaah, bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan alam. Tapi kalau kemudian itu ditafsirkan oleh orang-orang Wahabi, yang mengatakan Allah jisim, mengatakan Allah benda, mempunyai sifat-sifat benda, kemudian duduk di atas arsy, maka apa? Tidak mungkin Allah dengan sifat-sifat yang telah mereka sebutkan itu sebagai Khalik, pencipta. Kenapa? Karena sama dengan alam. Padahal Allah di dalam ayat ini membedakan antara dia dengan alam. Itu menunjukkan bahwa Allah pencipta alam. Kalau kemudian dikatakan Allah mempunyai sifat-sifat sama dengan sifat alam, maka mereka telah menjadikan makhluk itu sebagai pencipta. Atau mereka menjadikan pencipta itu adalah makhluk. Dan ini apa? Tanaqud. Bertentangan pernyataan mereka satu dengan yang lainnya. وهم بهذه العقيدة كزعيمهم المتقدم ابن تيمية الذي قال فيه الحافظ السبكي رحمه الله: جعل الأزلي حادثا وجعل الحادث أزليا، وعلى هذا لا تستقيم العقيدة. Dan mereka ini dengan akidah yang seperti ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, itu kan imamnya mereka. Ya, dan kemudian dibantah oleh Al-Hafidz As-Subki dengan mengatakan bahwa dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, mereka telah menjadikan zat yang azali menjadi apa? Hadis baharu. Dan ini tidak bisa diterima oleh akal. ثم الجالس يكون نصف أعلى ونصف أسفل، ينثني وينطوي وينطعج، ونصفه الأسفل يجلس على كرسي أو على مصطبة أو على الأرض، وهذه صفة الأجسام والأجرام، ومن كان كذلك كان من العالمين وليس ربا للعالمين. Kemudian ketika mereka mengatakan Allah duduk, sesuatu yang duduk itu mempunyai dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Bagaimanapun duduknya. Kalau seandainya kemudian dia duduk di atas kursi, duduk di atas teras, ataupun kemudian duduk di lantai, semuanya dikatakan duduk. Pasti akan membagi bagian anggota tubuhnya itu menjadi bagian atas dan bagian bawah. Dan ini adalah sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. والجالس والقاعد والمتحيز في المكان يحتاج إلى ما يجلس عليه ويتصل به وإلى مكان يحل فيه، وهذه صفة العاجز، والعاجز لا يكون ربا للعالمين. Orang yang duduk dan orang yang bertempat pada satu tempat, maka butuh kepada tempat duduk, butuh kepada tempat di mana dia harus bertempat di situ. Dan orang yang butuh kepada tempat, baik itu kursi ataupun yang lainnya, maka dikatakan apa? Lemah. Sesuatu yang lemah, mustahil untuk menjadi Tuhan. ثم المكان وجد بعد عدم، وما يملأ المكان مخلوق وجد بعد عدم. فلو كان الله بذاته في السماء ولو كان حقيقة على العرش لكان محتاجا إلى العرش أو السماء، ولكان موجودا بعد عدم ليملأ الفراغ، وهذه صفة الحادث، والحادث يحتاج إلى من يحدثه، والحادث لا يكون محدثا للعالم. Kemudian tempat itu ada sebelumnya tidak ada. Ya. Dan apa yang ada di atas tempat, maka dia akan menempati sesuatu yang baru. Karena tempat itu tadinya tidak ada. Kalau kemudian ada sesuatu yang berada di atasnya, maka dia juga dikatakan baru. Kalau seandainya dikatakan Tuhan berada di langit atau di arsy, maka memenuhi tempat yang baru. Bagaimana kemudian dikatakan Allah Ta'ala yang menciptakan tempat itu
dan tidak disifati dengan sifat-sifat yang baru, kemudian dikatakan dia berada pada makhluknya yang baru. Ini berarti apa? Telah menjadikan sesuatu yang baru menjadi pencipta, dan itu mustahil. والمكان هو الفراغ الذي يشغله الجسم. إن كنتم تروني الآن كفي هذه فوقها فراغ، وكفي هذه الثانية جسم، وضعنا هذا الجسم في هذا الفراغ فملأه. فالمكان هو الفراغ الذي يملأه الجسم. الله ليس جسما فلا يملأ فراغا فلا مكان له، لأنه لو كان جسما يملأ فراغا لكان من جملة هذا العالم، وهذا العالم مجتمعا لا يخلق شيئا، فكيف الأجزاء منه تكون خالقة؟ هذا مستحيل. Tadi disebutkan bahwa tempat itu adalah ruang kosong yang ditempati oleh benda. Tadi beliau contohkan, salah satu dari telapak tangannya kosong. Kemudian salah satu telapak yang lainnya itu adalah benda. Kalau kemudian ini diletakkan di atasnya, maka telapak tangan yang di atas itu menempati telapak tangan yang di bawah. Itu artinya dia bertempat. Itu dikatakan bertempat. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat, maka apa? Berarti mengatakan Allah jisim, benda. Setelah itu kemudian bertempat pada sesuatu. Maka menjadikan Allah Ta'ala jisim, berarti telah menjadikan Allah berbentuk. Butuh kepada yang menjadikan dalam bentuk tersebut, dan ini mustahil. Wal-alam kulluhu dalilun يدل على وجود الله، فلو كان الله جزءا من العالم كيف يكون الجزء يدل على جزء آخر أنه هو الإله وهو متساو معه في الحدوث؟ Tadi ada yang kurang. Kalau seandainya dikatakan bahwa yang seluruh alam ini tidak bisa menciptakan, bagaimana dengan sebagian alam bisa menciptakan? Kemudian yang berikutnya adalah kalau dikatakan Allah Ta'ala berada pada sebagian dari alam, sebagian dari tempat, kenapa kemudian tidak bertempat di yang lainnya? Kok hanya di tempat ini saja, tapi tempat yang lainnya tidak? Maka ini adalah pemikiran yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Summa innal muhtaj lil makan wal muhtaj lil arsh wal muhtaj lis sama' والذي يشغل مكانا ويقعد في مكان ويجلس ويباشر ما تحته لا يكون أزليا، والإله لا يكون حادثا، فكيف يتفق هذا مع هذا؟ Kemudian yang butuh pada tempat, yang butuh pada langit, yang butuh pada aras, yang butuh pada tempat untuk kemudian dia menetap di situ, yang duduk, yang menempel, yang bersentuhan dengan alam, maka dia adalah baru. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala azali. Bagaimana kemudian dikatakan Allah Ta'ala yang azali kemudian bersifat dengan sifat yang baru, setelah itu kemudian apa? Dialah yang menciptakan ini semuanya. Padahal sesuatu yang baru, sesuatu yang bertempat butuh kepada yang menciptakannya. Maka ini apa? Bertentangan pemikirannya. ثم هذه الآية الحمد لله رب العالمين تثبت أن العالم هو الحادث المخلوق، وأن الرب الذي أوجد العالمين أزلي لا يشبهه. وأما على عقيدة الوهابية فصارت الآية متضاربة متناقضة، ومستحيل أن يكون في القرآن تعارضا وتضاربا. Kemudian ayat ini tadi, Alhamdulillahirabbil alamin, itu mengatakan bahwa Allah Tuhan, pencipta alam, dan alam itu baru. Allah Ta'ala tidak sama dengan alam ini. Itu dasar bagi kita ahlus sunnah wal jamaah untuk mengatakan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi kalau kemudian bagi orang-orang musyabbiha, mujassima,
dengan mengatakan Allah duduk bertempat, itu menjadikan apa? Allah butuh kepada alam ini. Allah baharu. Kemudian bagaimana yang baru, bagaimana yang butuh itu menciptakan alam. Maka ini adalah akidah yang seakan-akan mengatakan bahwa Al-Quran itu bertentangan satu dengan yang lainnya, dan itu mustahil. فهذه الآية الشريفة الكريمة المباركة العظيمة المقدسة تثبت أن الله ليس كمثله شيء وأنه ليس جسما وأنه لا بداية له ولا شبيه له لذلك هو رب العالمين. Ayat yang mulia ini, yang penuh berkah tersebut, mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Bahwa Allah pencipta makhluknya, dan makhluknya tidak sama dengan penciptanya. ثم لو كان كما يزعمون بأنه والعياذ بالله جالس على العرش أو قاعد أو حقيقة في السماء أو بذاته في السماء أو بذاته على العرش لصار على عقيدتهم، صار على زعمهم يجوز أن تعتقد وأن تقول الحمد للعرش الخالق لرب العالمين الخالق للعالمين. صار على زعمهم يجوز أن تقول الحمد للسماء خالقة للعالمين، على زعمهم الحمد للشمس الخالقة للعالمين. هل يجوز هذا؟ هل يصح؟ هل يعقل؟ لا، هذه أجسام، وإذا كان الله جسما عندهم كيف قبلوا هذا على الله ولا يقبلونه على الشمس والسماء والعرش؟ فالعرش مخلوق والسماء مخلوقة والشمس مخلوقة والمخلوق لا يخلق. ولو كان الله جسما لكان مخلوقا، ولو كان جسما كيف يكون ربا للعالمين وخالقا للعالمين؟ لصار كالشمس والسماء والعرش، ولو كان كذلك لما وجد العالم. Kemudian kalau dikatakan sebagaimana keyakinan orang-orang Wahabi bahwa Allah duduk di atas aras, atau kemudian mereka meyakini Allah di langit, maka bisa jadi ya ayat itu ya bisa jadi kemudian kalau kita ingin membantah mereka dikatakan puji syukur kepada langit yang telah menciptakan alam, atau puji syukur kepada matahari yang telah menciptakan alam, atau puji syukur kepada aras yang telah menciptakan alam. Pasti mereka akan mengatakan, kok bisa matahari, aras, langit kemudian menciptakan alam? Kita katakan, bukankah matahari, aras, dan langit itu adalah makhluk, alam, benda? Ya, kalau kemudian kalian mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, bukankah kalian juga mengatakan Allah benda? Kalau kepada aras, matahari, dan langit kalian tidak terima, kenapa kemudian kalian mengatakan Allah benda? Sedangkan benda adalah makhluk, maka tidak mungkin dia menciptakan. Kalau kalian mengatakan Allah benda, berbentuk, berjisim, ya, maka Anda telah mengatakan Allah benda. Kenapa kemudian kalian mengatakan Allah sebagai Tuhan? Ya, maka di sini tidak bisa diterima perkataan mereka bahwa Allah duduk, bahwa Allah bertempat, dan yang lainnya. Seakan-akan ya mereka menjadikan benda itu pencipta, dan itu mustahil. Alhamdulillah Rabbil Alamin athbata wujud nafsihi wa annahu la yushbihu shay'an min khalqihi wa annahu munazzahun 'anil kayfiyyati wal kamiyyati wal hajmiyyati wal hay'ati wash shakli was sura wa munazzahun 'anil qu'udi wal julus wa athbata annahu khaliqun lil 'alam wal 'alam huwa alladhi wujida ba'da 'adam wa laysa Allah. فالله لا يشبه العالم ولا يسكنه ولا يحتاج إليه. Ayat Al-Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu telah menunjukkan bahwa Allah menetapkan akan adanya dirinya, dan Allah Ta'ala tidak sama dengan alam ini. Kalau kemudian alam berbentuk, ada gambarnya, ada sisi-sisinya, ya, maka Allah Ta'ala tidak demikian. Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah telah menetapkan di dalam ayat ini, dialah pencipta alam. Dialah yang menciptakan semua makhluknya. Maka dia tidak sama dengan makhluknya. ثم هذه الآية
الحمد لله رب العالمين فيها أن الله عز وجل لا يحتاج إلى العالمين، وإلا لو كان محتاجا للعرش والسماء والمكان لكان هو ضمن العالمين ولكان جزءا من العالمين، فكيف يكون ربا لنفسه على زعمهم؟ Kemudian ayat ini juga mengatakan bahwa Allah tidak membutuhkan kepada alam ini. Ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala butuh kepada alam ini, bagaimana kemudian dikatakan Allah menciptakan alam? Dan bagaimana dikatakan Allah menciptakan dirinya sendiri? Dan itu tidak mungkin. هذه الآية الحمد لله رب العالمين تثبت أن العالم عاجز، والعالم جواهر وأعراض، ومن جملة العالم القاعد والجالس والمتحرك والمكان، ولو كان الله متصفا بذلك لكان عاجزا كالعالم، ولو كان عاجزا كالعالم ما استطاع أن يوجد العالم، والعالم موجود بالحس والمشاهدة أم لا؟ بلى موجود، العالم موجود بالحس والمشاهدة، يعني موجده يعني خالقه يعني ربه لا يشبهه، لا مكان له، منزه عن الجلوس والقعود، وإلا لو كان قاعدا وجالسا وله مكان لكان عاجزا كالمكان، لكان عاجزا كالعالم، لكان عاجزا كالإنس، لكان عاجزا كالملائكة، ولو كان كالعالم هل كان يستطيع أن يخلق العالم؟ ما كان يستطيع. وبما أن العالم موجود معناه أن خالق العالم لا يشبه العالم، موجود بلا جهة ولا مكان. Kemudian ayat ini juga mengatakan bahwa alam ini ajiz, lemah. Ya, alam ini terdiri dari jauhar dan a'rad. Ya, benda dan sifat benda. Benda dan sifat benda lemah. Ya, baik itu kemudian sifat-sifatnya adalah duduk, bergerak, berpindah, bertempat, ataupun yang lainnya, semuanya lemah. Kalau dikatakan Allah Ta'ala lemah, bagaimana kemudian menciptakan alam? Ya, tidak mungkin dia menciptakan alam, padahal alam ini ada. Secara nyata, secara real, bisa kita lihat bahwa alam ini ada. Pasti ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya tidak akan sama dengan ciptaannya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala sama dengan alam, bertempat, bergerak, ya, butuh kepada yang lainnya, maka dia lemah. Dan yang lemah bukanlah Tuhan. Padahal alam ini nyata. Itu membuktikan bahwa ada yang menciptakannya, dan yang menciptakannya tidak sama dengan ciptaannya. الآن ننتقل إلى آية ثانية، هي الآية الأولى بعد ما انتهينا من أدلتها، لكن نكتفي بهذا القدر لأجل أن لا نطيل عليكم وننتقل إلى آية ثانية. Sekarang kita akan berpindah kepada ayat berikutnya. Sebetulnya ayat yang pertama masih banyak sekali dalil-dalilnya. Tapi karena beliau ingin menjelaskan beberapa ayat kepada kita, maka beliau cukupkan sampai di sini tentang penjelasan ayat yang pertama. فلا تضربوا لله الأمثال. الله نهانا وحرم علينا ومنعنا أن نضرب له الأمثال وأن نشبهه بخلقه وأن نصفه بصفة من صفات العالمين. فلا تضربوا لله الأمثال. Ayat yang berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Allah Ta'ala di dalam ayat ini melarang kita, mencegah kita, ya, untuk kemudian menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau kemudian mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maka jangan kalian samakan Allah dengan makhluknya. من الذي التزم بهذه الآية وتأدب مع الله هم أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. Siapakah golongan yang berpegang teguh pada ayat ini?
Siapakah yang menjadikan ayat ini sebagai dalil yang benar? Siapa? Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. فنزه الله عن كل صفات المخلوقين. Mereka mensucikan Allah dari semua sifat makhluknya. وأثبتوا له ما أثبت لنفسه على المعنى الذي يليق به لا على معنى الجسمية والشكل والعضوية والجارحة. Dan mereka menetapkan bagi Allah Ta'ala sifat sebagaimana Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya menurut keyakinan yang benar. Bukan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bukan kemudian mengatakan Allah mempunyai bentuk, mempunyai anggota badan. Tidak. كما أثبتنا أنه موجود لا كالموجودات، أثبتنا أنه متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين وإلا لكان مخلوقا مثلهم. Sebagaimana ya, kita ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada, tapi tidak sama dengan semua yang ada dari makhluknya. Dan juga sebagaimana kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat, tapi sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. ومن الذي كذب هذه الآية وعارضها وخرج عنها وخالف أمر الله وأساء الأدب مع الله هم اليهود والمشبهة والمجسمة والوهابية. Dan siapa yang mendustakan ayat ini, menentangnya, dan kemudian menyimpang darinya, bahkan su'ul adab kepada Allah. Ya, artinya tidak ada sopan santunnya kepada Allah Ta'ala. Mereka siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang musyabbihah, karramiyah, dan juga siapa? Wahabiyah. فهل يكونون مع القرآن أم هم خارجون عن القرآن؟ Pertanyaannya, apakah mereka itu mengikuti Al-Quran atau justru mereka telah keluar dan menyimpang dari Al-Quran? فلا تضربوا لله الأمثال هم جاءوا وقالوا جالس جعلوا له أمثالا الإنس والجن والملائكة والبهائم. Ayat Al-Quran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, itu mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, sedangkan mereka mengatakan Allah duduk. Maka mereka telah mengatakan Allah mempunyai banyak serupaan, karena yang duduk dari makhluknya itu banyak sekali. وَالْإِنسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْبَهَائِمُ يَجْلِسُونَ فَعَلَى عَقِيدَتِهِمْ صَارُوا أَمْثَالًا لِلَّهِ. Ya, manusia, jin, malaikat, hewan, ya, itu semuanya duduk. Kalau kemudian dikatakan Allah duduk, maka mereka semuanya sama dengan Allah. Wallahu yaqul fala tadribu lillahi al-amsal. Dan Allah Ta'ala berfirman, fala tadribu lillahi al-amsal. Ja'u wa qalu lahu makan huwa fawqa al-'arsh thumma خالفوا فلا تضربوا لله الأمثال لأن فوق العرش على قول بعض العلماء اللوح المحفوظ وفوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي وفوق العرش كتاب نزل منه آخر آيتين من سورة البقرة فجعلوا كل هذه المخلوقات التي فوق العرش أمثالا لله والله يقول فلا تضربوا لله الأمثال. Jadi mereka kemudian ketika mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka mereka telah menjadikan banyak serupaan. Karena menurut sebagian ulama di atas arsy itu ada lauhul mahfuz. Ya, bahkan juga ada yang mengatakan di atas arsy itu ada kitab yang bertuliskan inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya, atau juga di atas arsy itu ada kitab yang di situ darinya diturunkan apa? 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, jangan kalian serupakan Allah dengan makhluknya. Kalau mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy, berapa banyak makhluk yang diserupakan dengan Allah oleh mereka. Wa yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati
Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, dan nanti akan ditiupkan, ya, tiup, orang mengatakan sangkakala itu, ya, fasa'iqa man fis samawati, maka akan mati yang ada di langit. وهم يحملون أأمنتم من في السماء وحديث الجارية وحديث النزول على الظاهر فجعلوا السماء مكانا لله وجعلوا السماء مركزا لله والله يقول إن الذين في السماوات يموتون. Ya, mereka mengatakan dan mengambil ayat Al-Quran, dan ini tidak benar. Amintum fis sama, katanya yang di langit adalah Allah. Atau kemudian dalam hadis jariyah, ya, ketika ditanya aina Allah, mereka mengatakan bahwa Allah juga di langit. Mereka mengartikan ayat dan hadis ini secara zahirnya. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan bahwa nanti yang di langit akan mati. هذه الآية تثبت أن الذين في السماء يموتون إذا جعلوا الله يجيب. Jadi ayat ini menyebutkan bahwa yang di langit itu akan mati. Kalau kemudian dikatakan Allah di langit, maka juga akan masuk yang mati itu, dan itu mustahil. وآية الملك آية تبارك أأمنتم من في السماء وحديث الجارية قال النووي ناقلا عن القاضي عياض رحمهما الله إنها مؤولة عند جميع الأمة ليست على ظاهرها. Ayat Al-Quran a'amintum ma fis sama ataupun hadis jariyah, itu kata Al-Imam An-Nawawi, beliau menukil dari Qadhi Iyad, bahwa mayoritas atau ijma' para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ditakwil. Hadis ini juga ditakwil. An-Nawawi menukil dari Qadhi Iyad. ثم حديث الجارية قال فيه بعض الأئمة والعلماء مضطرب الإسناد لأنه ورد بألفاظ لا يمكن الجمع بينها. Kemudian hadis jariyah, para ulama mengatakan hadis ini muttarib al-isnad, sanadnya muttarib, artinya termasuk hadis yang tidak bisa diambil sebagai dalil dalam akidah. وكيف يحتج بالمضطرب على العقائد؟ Ya, bagaimana kemudian mengambil hadis yang muttarib sebagai dalil dalam akidah? والإمام أحمد نفسه يقول كنا إذا روينا الحديث في العقائد تشددنا. Imam Ahmad sendiri mengatakan, kami jika meriwayatkan hadis dalam masalah akidah, tasyaddadna. Ya, artinya kami sangat tasyaddadna, wada'na syurutan صعبة. Ya, ditaruh di situ syarat-syarat yang begitu susah. لقبول الحديث هناك شروط لا بد منها. Untuk diterimanya hadis, ya, maka di situ ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. والمضطرب ليس منها فلا يحتج به في العقائد. Dan hadis muttarib itu tidak masuk dalam kriteria hadis yang diterima, maka tidak bisa dijadikan dasar dalam bidang akidah. ثم أبو حنيفة رضي الله عنه قال في حديث الجارية النبي كان يعرفها أنها مؤمنة قبل ذلك. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tentang hadis jariyah ini bahwa budak perempuan itu, ya, oleh Rasulullah SAW telah diketahui sebelumnya bahwa budak ini adalah seorang mukminah. فسؤاله عن المكانة لا عن المكان. Jadi pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak tersebut adalah tentang ketinggian derajat, bukan tentang tempat. وحديث النزول صحيح الإسناد قال أبو بكر ابن فورك والبيهقي والحافظ ابن حجر العسقلاني والعيني في شرحه على البخاري ضبطه بعض الشيوخ والحفاظ بضم أوله فيصير ينزل ربنا، ينزل وليس ينزل، ينزل يأمر ملكا فينزل.
Hadisun nuzul, hadis yang dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya di situ menurunkan malaikat. Ya, hadisnya apa? Sahih isnadnya, sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Furaq, ya, Abu Bakar Ibnu Furaq, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga Al-Aini. Mereka mengatakan bahwa sebagian ulama hadis memberikan harokat pada hadis ini dengan dhammah pada awalnya. Bukan yang zilu, tapi apa? Yunzilu. Artinya Allah menurunkan malaikat pada waktu itu. وهذا يؤيده رواية النسائي رواية ابن السني في عمل اليوم والليلة إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا. Dan ini ya penafsiran seperti itu atau pemberian harokat seperti itu akan menguatkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam Amalul Laili, Amal Yaumi wal Laila. Ya, beliau mengatakan idza madha syatrul lail, ketika Allah telah berlalu separuh dari malam, ya, amara munadiyan, Allah menyuruh malaikat untuk menyerukan. ثم النزول في لغة العرب يأتي بعدة معاني كما يقال نزل أمر الملك. ما معنى نزل أمر الملك؟ صدر، ليس معناه كان في الطابق العاشر ونزل إلى الطابق الأول. Kemudian kata an-nuzul di dalam bahasa Arab itu sendiri mempunyai banyak makna. Ya, di antaranya kalau seseorang mengatakan nazala amrul malik, ya, turun perintahnya raja, bukan berarti kemudian turun yang dimaksud di situ bahwa perintahnya raja itu turun dari atas ke bawah. Turun yang dimaksud di situ adalah apa? Telah terbit ya perintahnya raja. Seperti kalau telah terbit undang-undang, begitu kan? وإذا كان النزول عند الوهابية لا يكون إلا بمعنى الانتقال من أعلى إلى أسفل، فليشرح لنا ما ورد في القرآن من إنزال الأنعام يعني الغنم والبقر والإبل وإنزال الحديد. هذا ورد في القرآن إنزال الأنعام وإنزال الحديد. فمن رأى بقرة تنزل من السماء إلى الأرض أو ألواح الحديد، إنما معنى الإنزال في الأنعام والحديد أي أن الله خلقها لنا في الأرض نعمة منه. Kalau kemudian bahwa nuzul itu sebagaimana yang diyakini oleh orang Wahabi, nuzul itu adalah hanya turun dari atas ke bawah, maka hendaknya mereka menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang turunnya atau tentang inzal, ya, bukan turunnya, inzal al-an'am, ya, hewan-hewan baik itu sapi, kambing ataupun yang lainnya, ataupun di situ disebutkan juga tentang besi. Apakah kemudian dikatakan nazala di situ adalah turun hewan-hewan tersebut dan besi tersebut turun dalam lembaran-lembaran begitu? Maka jelaskan apa arti nazala atau inzal di situ dalam ayat-ayat tersebut. Para ulama mengatakan bahwa Allah Ta'ala yang telah menciptakan hewan-hewan tersebut dan juga menciptakan besi sebagai nikmat untuk kita manusia yang hidup di dunia ini. إذا ثبت أن الله موجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش ولا يحتاج إلى جهة ولا إلى مكان، فهو لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن لأنه خالقها وكان قبلها. Jadi bisa kita kembali kepada permasalahan sebelumnya bahwa Allah Ta'ala ada dan Allah ada tanpa tempat, tanpa disifati dengan sifat makhluknya. Karena Allah yang menciptakan tempat dan Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah tidak sama dengan ciptaannya. فإذا قالوا بذاته في السماء وحديث الجارية وحديث النزول وآية تبارك على الظاهر على زعمهم، فليجيبوا عن هذه الآية ونفخ في الصور فصعق ماتوا من في السماوات. Kalau seandainya mereka mengatakan Allah dengan zatnya di langit, sebagaimana mereka menafsirkan surat Tabarak ataupun hadis Jariyah atau hadis Nuzul,
maka hendaknya mereka menjawab pertanyaan kita, apa makna arti atau apa arti dari firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis suri fasu'iqa man fis samawat. Ya, fasu'iqa itu artinya apa? Mati semua yang ada di langit. يقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. العرش مخلوق له بداية. الله يقول وهو رب العرش العظيم، وهم يقولون على العرش بذاته وحقيقة. الله يقول وهو رب العرش العظيم، يعني العرش له بداية، الله ليس له بداية. فإما أن يقولوا الله له بداية كما العرش ليكون عليه، أو أن يقولوا العرش أزلي كما أن الله أزلي، وهذا شرك وهذا كفر. Allah Ta'ala di dalam firman-Nya yang lainnya menyebutkan tentang aras nanti pada hari kiamat akan dibawa oleh 8 malaikat. Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, dialah Tuhan aras yang agung. Ya, artinya aras ini ada permulaannya. Sedangkan mereka, orang-orang musyabbihah, mengatakan Allah duduk di atas aras. Orang-orang Wahabiyah mengatakan Allah duduk di atas aras. Padahal aras ada permulaannya. Berarti ada dua hal. Ada dua kemungkinan, menjadikan aras itu azali sama dengan Allah, atau menjadikan Allah punya permulaan sebagaimana aras juga punya permulaan. Dua-duanya adalah kekufuran dan kesyirikan. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إثبات أن العرش محمول من قبل الملائكة، فعلى زعمهم الملائكة يحملون الله كما يحمل الناس الرجل عندما يتزوج، العريس يقولون عريس، يحملونه يفرحون به، أو كما يحملون الميت النعش. فعلى زعمهم صار الله كالميت الذي يحمله الناس، وكالعريس الذي يحمله أهله، والملائكة تحمل الله على زعمهم. Ayat Al-Quran yang disebutkan tadi, wa yahmilu arsya rabbika yawma idin fawqahum thamaniyah, itu menunjukkan bahwa aras itu dibawa oleh 8 malaikat nanti di akhirat, ya, pada hari kiamat. Nah, ini menunjukkan bahwa aras makhluk kemudian dibawa oleh malaikat. Kalau kemudian dikatakan Allah duduk di atas aras, maka apa? Allah juga dibawa oleh malaikat. Sebagaimana ya kebiasaannya orang-orang Arab itu kalau kemudian ada pernikahan yang nikah, itu kemudian yang laki-laki juga dibawa, dipanggul, ya, diangkat oleh keluarganya. Atau sebagaimana mayat itu dibawa oleh orang-orang yang mengantarkan jenazahnya. Maka seakan-akan mereka mengatakan Allah seperti itu. Padahal Allah Ta'ala tidaklah seperti itu. Tidak dibawa oleh malaikat dan juga tidak dibawa oleh makhluk-makhluk yang lainnya. إذا ثبت أن الله لا يسكن العرش ولا يجلس عليه. أما الآية الرحمن على العرش استوى فسرتها الآية الثانية وهو الواحد القهار، أي قاهر للعرش ولكل العالم كما يريد. Jadi Allah Ta'ala tidak berada di aras dan juga tidak berada di tempat-tempat yang lainnya. Ketika kita mengatakan Allah menguasai aras, itu ada dasarnya, ya, bahwa Allah Ta'ala yang mengatakan Al-Wahidul Qahhar, dialah Allah yang esa dan yang maha penguasa. ثم إن الله تعالى لو كان جالسا على العرش كما زعموا لكان محتاجا للعرش، ولو كان محتاجا كيف قال في القرآن الكريم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، والعرش من العالمين والجالس عليه يحتاج إليه لا يكون غنيا عنه. أما الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Kemudian kalau dikatakan Allah duduk di atas aras, maka dikatakan, ya, maka pasti Allah butuh kepada aras. Kalau dikatakan Allah butuh kepada aras, bagaimana kemudian Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya atas seluruh alam ini. Bagaimana dikatakan Allah maha kaya atas seluruh alam ini, kemudian dikatakan duduk di atas aras, butuh kepada aras, maka bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. أما إن الله قال استوى ما قال جلس،
وكلمة استوى في لغة العرب لها 15 معنى كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي المغربي المالكي. Kemudian Allah Ta'ala sendiri mengatakan istawa, tidak mengatakan jalasa. Ya, sedangkan istawa itu sendiri di dalam bahasa Arab mempunyai lebih dari 15 makna. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maghribi. ثم إن كلمة استوى في لغة العرب إذا سمعها العجم في بعض المواضع لا يقبلون أن يكون معناها الجلوس، كما تقول استوى القمر بدرا. الجاهل والغبي والمؤمن والكافر والعربي والعجمي إذا سمعوا استوى القمر بدرا لا يقبل ولا يظن أن يكون معناه جلس، فكيف قبلت الوهابية أن يكون الله جلس؟ Ya, kemudian kata istawa itu sendiri di dalam bahasa Arab ada kata yang jika kemudian didengar oleh orang Arab maka mereka tidak menerima maknanya jalasa. Mereka mengatakan bukan jalasa maknanya. Ya. Istawal qamaru badran. Ya, istawa di situ bukan jalasa. Siapapun dari orang Arab, ya, baik dia orang alim, orang awam, orang pandai, orang bodoh, ya, bahkan orang ajam yang non Arab, kalau kemudian mengerti bahasa Arab ini tidak akan mengatakan bahwa hatta al-kafir la yaqbal. Sampai orang kafir pun tidak akan menerima ketika mengatakan atau ketika dikatakan kepadanya istawa al-qamaru badron, itu bukan berarti bahwa bulan itu duduk. تركت العبارة الأخيرة فكيف قبلت الوهابية أن يكون الله جالسا. Nah, bagaimana kemudian orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Allah Ta'ala duduk di atas arsy? ثم استوى القمر بدرا يعني اكتمل، فالقمر جسم ومخلوق وله بداية ويتحرك ويذهب ويجيء، ولا يقبل أن يكون استوى القمر بدرا يعني جلس. والله أزلي أبدي ليس جسما وليس جسدا وليس شكلا وليس صورة ولا يشبه شيئا من خلقه، ومع ذلك قالوا جلس. أي تناقض عجيب غريب هذا، لو كان أبو جهل لضحك عليهم. Jadi istawal qamaru badron itu artinya bahwa bulan itu sempurna menjadi bulan purnama. Bulan kita tahu bulan itu berjisim, bulan itu makhluk. Ya, itu saja tidak dikatakan dengan kata istawa adalah duduk. Bagaimana kemudian orang Wahabi mengatakan istawa bagi Allah artinya duduk? Ya, kalau pada bulan saja tidak dikatakan duduk, ya, bagaimana tentang Allah Ta'ala yang bukan benda, yang tidak disifati dengan sifat benda, yang tidak sama dengan makhluknya, kemudian mereka mengatakan Allah duduk. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya masih ada Abu Jahal akan tertawa mendengar. ولو كان معنى استوى جلس كيف قال سيدنا علي بن أبي طالب إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، ولم يعني ليس جالسا. Ya, kalau seandainya dikatakan istawa itu artinya jalasa, duduk, bagaimana kemudian Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy ini untuk menjadikan menunjukkan tanda kekuasaannya, bukan untuk menjadikan tempat baginya. فهل اليهود والوهابية أفهم من علي في لغة العرب؟ Jadi Sayyidina Ali mengatakan walam yattakhidhu makanan li dzatihi. Dia Allah tidak menjadikan tidak menjadikan tempat bagi zatnya. Apakah kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Wahabi, ya, itu lebih paham daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hal ini? وهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه وأمدنا بمدده ونفعنا بعلومه وأنواره هو من أئمة السلف أيضا، وهو الذي قال من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر، يعني ليس معناها جلس. Ini ya kita pernah dengar perkataan Imam Syafi'i
Semoga kita mendapatkan berkahnya dari beliau. Ya. Beliau termasuk ulama salaf yang mengatakan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah duduk maka dia telah kafir. سيدنا الشافعي إمام من أئمة السلف، مع ذلك كفر من يقول الله جالس على العرش. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i itu adalah salah satu imam dari a'immah salaf. Artinya termasuk para ulama salaf. Beliau sendiri mengatakan bahwa orang yang meyakini bahwa Allah duduk, maka dia telah kufur. روى الإمام الفقيه أحمد بن محمد بن الرفعة ada riwayat dari seorang imam ahli fikih, Ahmad bin Muhammad ibn Rif'ah. ابن الرفعة Ahmad ابن ibn الرفعة Muhammad ibn Rif'ah. أبو العباس Abul Abbas نجم الدين Najmuddin في كتابه dalam kitabnya كفاية النبيه Kifayatun Nabi شرح التنبيه Syarhut Tanbih في المجلد الرابع pada jilid 4 في كتاب الصلاة pada kitab salat, kitab yang membahas في tentang باب salat, في باب صفة الأئمة dalam bab ya, في kriteria باب imam, صفة الأئمة عن القاضي حسين diriwayatkan dari Al-Qadhi Husain عن نص الشافعي tentang nas yang dibacakan atau ya nas yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. Ya, nasnya dari Imam Syafi'i, man ya'taqada annallaha jalisun fahuwa kafir. الآيات كثيرة جدا، عندنا أكثر من 1000 آية تنزه الله عن المكان والجلوس وترد على الوهابية. Sesungguhnya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluknya, itu lebih dari 1000 ayat. Dan banyak sekali. لكن لأجل أن لا نطيل عليكم نكتفي بهذا القدر. Tapi karena biar tidak terlalu panjang pembahasannya, beliau mencukupkan beberapa ayat tadi. ثبتنا الله وإياكم على مذهب أهل السنة والجماعة. Semoga kita ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ونصر الله بكم دينه. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bisa menolong akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. وجعلكم مفاتيح للخير. Semoga Allah jadikan kita sebagai pembuka-pembuka kebaikan. مغاليق للشر. Penutup-penutup dari kejelekan. ورزقكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. Semoga Allah berikan kita anugerah bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. وغفر لنا ولكم. Dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وأعتق رقابنا من النار. Dan semoga Allah membebaskan kita semuanya dari siksa api neraka. وأدخلنا وإياكم الجنة مع الأولين. Dan semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam surga dengan orang-orang yang pertama-tama masuk surga. وجعلنا وإياكم من أحبابه المقربين. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ورفع البلاء عن الأمة. Dan Allah mengangkat bala dari umat Islam ini. وأنزل عليها الشفاء العاجل. Dan Allah menurunkan obat dengan segera dari bala tersebut. وعجل بالفرج وتيسير الأمور. Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat bala ini dan memudahkan urusan kita semua.
وشرح صدورنا وغفر ذنوبنا. Semoga Allah melapangkan hati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. محق الله بكم الضلالة. Semoga dengan sebab kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kezaliman itu hilang dan sirna. وأمدنا الله وإياكم بمدد نبيه صلى الله عليه وسلم. Dan semoga kita mendapatkan berkah dari keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وثبتنا وإياكم على خدمة عقيدة أهل السنة. Semoga Allah menetapkan kita dalam berkhidmah pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. وجعلنا أسبابا في جمع الناس على محبته سبحانه. Dan Allah menjadikan kita sebab untuk berkumpulnya orang dalam cinta kepada Allah ومحبة نبيه ودينه. dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama. بارك الله بكم وأنا أحبكم في الله. Beliau mendoakan kita semuanya agar kita mendapatkan berkah. Beliau pun juga mengatakan bahwa beliau mencintai kita أستودعكم semua. الله الذي لا تضيع ودائعه. Wa ana uhibbukum syekhana. أحبكم الله Amin. برعاية الله. نستودعكم الله. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Barakallahu bikum syekhana. أكرمكم الله وبارك بكم. Jadi itu tadi kajian kita bersama beliau, Fadilatul Syekh Jamil Halim Al-Husaini, yang telah banyak sekali menceritakan